tawasul gawe lantaran. I'lam wa sapa sira anna tawassula ing sak temene tawasul gawe lantaran bin Nabi kelawan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi lan liyane an-nabi minal anbiya bayane pira-pira nabi wal auliya wa ahli sholah khabari anna jaizun iku wenang bal mandubun balik den sunataken, bukan sekedar boleh bahkan dianjurkan. Wahwa utawi at-tawassul bimakna doa iku kelawan maknane ndonga wasu'ali lan nyuwun minallahi ta'ala bijahim kelawan keagungane anbiya wal auliya wa ahli sholah latehi ana ing ngersane Allah wa tawajjuhi lan madhep ilahi maring Allah yuhurmatim kelawan kemuliaanane anbiya ila akhirih indau ono ngersane Allah Ta'ala kama kola kaya oleh ngendika sapa Syekhuna Abdullah Zaini Ad-Dimawi ghafarallahu wa rahimahu. Bukan berarti kita itu nyembah nang para wali, para anbiya, para sholihin, itu bukan berarti kita tawasul kepada para nabi, aulia, ahli sholihin itu kita meminta kepada mereka, itu tidak. Mereka itu tidak punya pengaruh sama sekali, baik pengaruh ngasih kemanfaatan atau baik pengaruh madharati, itu tidak, karena mereka adalah manusia. Hakikatnya manusia itu tidak bisa memberi kemanfaatan, la yadurru wa la yanfa, itu manusia. Hatta meskipun itu Rasulullah sendiri itu tidak bisa ngasih labet, tidak bisa ngasih kemanfaatan dengan zatnya sendiri. Nah, orang tawasul kepada orang menjadikan aulia sebagai sarana wasilah yang menghubungkan antara orang tersebut dan Allah, itu bukan berarti wong sing tawasul itu punya itikat, punya keyakinan nek kapan sing dijadikan wasilah itu bisa ngasih pengaruh, itu tidak. Tetap sing dijaluk itu Allah Ta'ala, yang diminta itu Allah Ta'ala, bukan yang diminta itu orang yang dijadikan sebagai wasilah yang menjembatkan, itu bukan, karena mereka itu tidak bisa ngasih apa-apa tidak bisa ngasih dan tidak bisa menghalang-halangi. Yang bisa ngasih, yang bisa menghalangi, yang bisa ngasih kemanfaatan, yang bisa ngasih malah baik, itu semata-mata hak wenangi Allah Ta'ala. Yang lain Allah Ta'ala tidak ada yang mampu. Ini berarti salah tanggapan mereka yang mengkafir-kafirkan orang yang melakukan tawasul, itu salah. Mereka punya anggapan kita itu minta kepada yang kita jadikan sebagai wasilah. Anggapan mereka kita itu minta kepada para anbiya, minta kepada ulia, minta kepada as-sholihin sesuai dengan keinginan kita, itu tidak. Tetap yang kita minta itu adalah Allah. Lah status mereka itu ada sebagai sarana, sebagai wasilah, sebagai penengah yang menghubungkan antara hamba yang bertawasul dan Allah Ta'ala. Bukan hakikatnya yang dijadikan wasilah itu yang dimintai. Percuma mereka dimintai agar bisa menjadikan orang yang tawasul itu terlunasi hutang-hutangnya, agar terhindarkan dari segala macam musibah, agar dikasih kelancaran di dalam rezeki. Yang dimintai tawasul, yang dijadikan sebagai sarana, itu tidak akan mampu. Mereka itu hanya sebatas para ulia, para sholihin, sebatas mereka itu mengaturkan semua hajat-hajatnya manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi tetap kita punya keyakinan selain Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa mempengaruhi apapun, pengaruh berupa ngasih kemanfaatan atau kemadharatan, memberi atau menghalang-halangi. Statusnya mereka adalah orang yang agung, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, sehingga kalau memang mereka itu mengaturkan semua hajat-hajat orang yang berziarah diaturkan kepada Allah Ta'ala, karena mereka itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala mengijabahi.
Kalau langsung kita minta kepada Allah Ta'ala tanpa menjadikan para ulama sebagai sarana, itu mungkin tertolak, mungkin tidak dikabulkan. Karena apa? Karena ya kita seperti ini nih, bukan orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala, bukan orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, sehingga agar hajat kita itu terpenuhi, maka kita butuh pada orang yang dekat di sisi Allah Ta'ala. Lah orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala itulah yang menyampaikan hajat kita kepada Allah, bukan mereka itu yang memenuhi hajat kita. Enggak, mereka itu hanya menyampaikan, ya Allah ini adalah fulan minta tolong kepada saya agar hajatnya itu disampaikan kepada panjenengan. Ya Allah, panjenengan kabulkan semua hajat-hajatnya.